Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pagi tadi sarapan apa? Bubur ayam, bubur putih polos, atau bubur kacang hijau? Rasanya lembut, tidak berminyak, hangat di perut, serasa pilihan terbaik untuk usia kita yang tak lagi muda. Bahkan banyak orang tua percaya bahwa selama rutin makan bubur pencernaan akan aman dan tubuh tetap sehat. Tapi bagaimana jika ternyata kebiasaan yang selama ini kita yakini sehat justru diam-diam membuka jalan bagi penyakit? Mulai dari peradangan yang tak terasa, naiknya gula darah secara perlahan, sampai peningkatan risiko gangguan ginjal, sendi, dan bahkan kanker. Saya sering bertanya kepada pasien, terutama yang sudah pensiun, apakah ibu atau bapak sering sarapan bubur? Hampir semuanya menjawab iya, karena dianggap praktis, murah, dan cocok untuk lambung. Tapi ketika saya telusuri lebih dalam dari cara menyimpan, menghangatkan, menambahkan gula hingga memasaknya, ternyata masalah justru muncul dari situ. Dan kebanyakan tidak sadar sama sekali. Nama saya Dr. Rahmat Widodo. Usia saya sudah lebih dari 60 dan saya telah lebih dari 3 dekade mendampingi orang tua seperti Bapak Ibu dalam menjaga kesehatan hari tua. Saya sama sekali tidak melarang Bapak Ibu makan bubur. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu memahami bahwa makanan sehat bisa menjadi sumber racun jika kita menyiapkannya dengan cara yang salah. Dalam video ini kita akan bahas 4 kesalahan yang sangat umum dilakukan saat menyiapkan dan mengonsumsi bubur nasi. Mungkin terdengar sepele, tapi justru karena dilakukan setiap hari, kesalahan ini perlahan-lahan merusak tubuh tanpa disadari. Gejalanya baru muncul setelah bertahun-tahun, saat sendi mulai nyeri, tenaga melemah, atau hasil cek darah menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Kalau Bapak Ibu sering merasa perut kembung setelah sarapan, merasa cepat lelah, padahal tidak banyak aktivitas, atau sering nyeri sendi tanpa sebab yang jelas, mungkin jawabannya ada pada semangkuk bubur yang terlihat tak bersalah itu. Mari kita selami bersama satu persatu agar kita bisa tetap menikmati bubur dengan cara yang aman, bijak, dan menyehatkan. Di banyak rumah, terutama bagi lansia yang tinggal sendiri atau hanya berdua, memasak dalam jumlah besar dianggap cara hemat dan praktis. Bubur nasi pun sering dimasak untuk 2 hingga 3 hari sekaligus. Disimpan di kulkas, lalu setiap pagi tinggal dihangatkan, entah di atas kompor, di rice cooker, atau lebih cepat lagi di microwave. Sekilas tampak praktis dan menghemat waktu. Tapi kebiasaan ini menyimpan bahaya tersembunyi yang tidak banyak orang sadari. Terutama ketika bubur mengandung bahan tambahan seperti santan, telur ayam suwir, atau bahkan krimer manis. Semuanya ini adalah medium yang sangat disukai oleh bakteri jika disimpan tidak tepat. Meski sudah disimpan di kulkas, risikonya tetap ada, apalagi jika sebelumnya dibiarkan terlalu lama di suhu ruang sebelum didinginkan. Ketika bubur dihangatkan ulang, apalagi dalam microwave atau dengan suhu tinggi, terjadi 2 hal. Pertama, panas tidak menyebar merata, terutama jika bubur kental. Bagian dalam bisa tetap dingin dan menjadi tempat aman bagi bakteri. Kedua, jika bubur sudah mulai teroksidasi atau mulai rusak, proses pemanasan justru mempercepat pembentukan senyawa berbahaya bernama Advanced Glycation End Products atau AGES. Senyawa AGES ini sudah terbukti dalam banyak penelitian sebagai pemicu peradangan sistemik di dalam tubuh. Bahkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah menyoroti bahaya AGES dalam mempercepat komplikasi metabolik pada lansia. Pada orang usia lanjut, AGES bisa mempercepat penuaan pembuluh darah, meningkatkan risiko penyakit jantung, memperburuk resistensi insulin, dan bahkan mempercepat penurunan fungsi kognitif. Saya pernah menangani seorang pasien bernama Pak Suyatno, usia 74 tahun, dari Yogyakarta. Beliau tinggal sendiri setelah istrinya wafat. Setiap Senin pagi, Pak Suyatno akan memasak 1 panci besar bubur ayam, dibagi ke dalam 5 mangkuk, disimpan di kulkas, lalu setiap pagi hanya tinggal memanaskan 1 porsi. Ia merasa ini cara paling hemat sekaligus tetap sehat karena tidak jajan di luar. Namun setelah beberapa bulan, Pak Suyatno mulai sering merasa begah perut, kembung, BAB tidak lancar, dan sering merasa lelah walau tidak banyak aktivitas. Hasil tes darah menunjukkan adanya peningkatan penanda peradangan dan gangguan fungsi usus ringan. Awalnya beliau mengira karena usia, tapi setelah kami telusuri penyebabnya, ada pada bubur yang dihangatkan berulang kali. Saya sarankan beliau untuk mulai memasak bubur segar setiap pagi dalam porsi kecil tanpa menyimpan sisa. Atau jika tetap ingin menyimpan, maka bubur harus dimasukkan ke wadah kedap udara dan didinginkan segera, bukan dibiarkan hingga suhu ruang. Dan bila perlu dihangatkan, gunakan api kecil di atas kompor, bukan microwave. Hasilnya dalam 2 minggu keluhan perut kembungnya berkurang drastis.
Energinya kembali pulih dan wajahnya pun tampak lebih cerah saat kontrol berikutnya. Jika Bapak Ibu memiliki kebiasaan serupa menyimpan bubur untuk esok hari, mohon dipertimbangkan ulang. Tidak semua makanan aman untuk disimpan dan dipanaskan ulang, terutama bubur yang kandungan air dan patinya sangat tinggi. Jika memang ingin tetap praktis, pertimbangkan membuat bubur dingin semalam, seperti yang dilakukan sebagian orang Jepang. Beras setengah matang, disimpan di kulkas semalaman, lalu dipanaskan perlahan saat pagi. Atau cukup tanak nasi lembek dalam porsi kecil yang langsung habis sekali makan. Ingat, semakin sering makanan dipanaskan, ulang semakin banyak zat oksidatif dan senyawa Aeges yang terbentuk. Dan pada tubuh lansia kemampuan untuk menetralisir zat-zat ini sudah jauh berkurang dibanding saat masih muda. Mulai sekarang, mari kita ubah cara berpikir, bukan seberapa hemat dan praktis, tapi seberapa aman dan menyehatkan untuk tubuh kita di usia senja. Karena tubuh yang sudah puluhan tahun bekerja layak diberi yang terbaik, bukan sisa dari kemarin yang dihangatkan seadanya. Banyak orang tua menganggap bubur manis sebagai comfort food, makanan penghibur yang lembut hangat dan menenangkan jiwa. Bubur sumsum dengan gula merah kental, bubur kacang hijau pakai santan dan krimer, bahkan bubur nasi putih pakai susu kental manis. Semua ini sering dianggap sebagai pilihan yang ringan, tapi mengenyangkan. Namun di balik rasa manis dan tekstur lembut itu, tersembunyi risiko besar yang sangat serius jika dikonsumsi secara rutin oleh orang lanjut usia. Gula tambahan yang berlebihan, terutama dari gula pasir sirup dan krimer manis, dapat mengganggu keseimbangan metabolisme tubuh, mempercepat proses peradangan, dan meningkatkan risiko diabetes tipe 2, penyakit jantung, bahkan meningkatkan risiko beberapa jenis kanker, seperti kanker pankreas dan kanker usus besar. Perlu Bapak Ibu ketahui, tubuh kita sudah memiliki mekanisme alami untuk mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Bahkan bubur nasi polos saja sudah cukup tinggi karbohidrat. Jika kita menambahkan 2 sendok makan gula pasir atau menyiramnya dengan sirup dan krimer, maka yang semula makanan sehat akan berubah menjadi sumber lonjakan gula darah yang sangat cepat. Lonjakan ini memaksa pankreas bekerja ekstra untuk menghasilkan insulin. Lama-lama tubuh menjadi kurang sensitif terhadap insulin, terjadi yang disebut resistensi insulin, dan ini adalah pintu masuk utama menuju diabetes. Tidak hanya itu, lonjakan gula juga mempercepat pembentukan senyawa radikal bebas yang merusak sel-sel sehat, mempercepat penuaan, dan meningkatkan risiko peradangan kronis. Saya pernah merawat seorang pasien bernama Ibu Marsini, 68 tahun, dari Pekalongan. Setiap pagi beliau terbiasa makan bubur sumsum yang diberi gula merah cair dan tambahan 1 sendok krimer kental manis. Ia merasa ini lebih sehat dibandingkan sarapan nasi goreng atau lontong sayur. Tapi setelah beberapa bulan, Ibu Marsini mulai sering merasa lemas menjelang siang, pandangan berkunang-kunang, dan hasil cek gula darah puasa menunjukkan kadar yang mengkhawatirkan. Setelah kami diskusikan lebih dalam, ternyata bubur manis paginya menjadi penyebab utama. Kalau Bapak Ibu juga terbiasa makan bubur manis seperti ini, silakan tulis di komentar. Saya ingin tahu seperti apa pola sarapan di rumah. Saya sarankan beliau mengganti gula tambahan dengan pisang matang yang dilumat dan sedikit kayu manis bubuk untuk rasa manis alami. Krimer diganti dengan santan segar tanpa tambahan gula. Dalam waktu 1 bulan kadar gula darahnya menurun dan energi harian beliau lebih stabil. Bahkan beliau merasa bubur barunya lebih harum dan segar tanpa rasa enek seperti sebelumnya. Lalu berapa banyak gula yang aman bagi lansia? Berdasarkan pedoman dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO, konsumsi gula tambahan sebaiknya tidak melebihi 5-10% dari total energi harian. Itu artinya maksimal hanya sekitar 2-3 sendok teh gula per hari bagi orang dewasa usia lanjut. Tapi kenyataannya 1 porsi bubur manis di warung bisa mengandung hingga 5 sendok gula tambahan jika kita hitung dari semua sumber gula pasir, sirup, dan krimer. Bagaimana solusinya agar tetap bisa menikmati rasa manis tanpa membahayakan kesehatan? Pertama, utamakan pemanis alami. Gunakan potongan buah segar seperti pisang nangka matang atau kurma yang di blender halus. Buah-buahan ini mengandung serat, vitamin, dan antioksidan yang membantu menstabilkan penyerapan gula dalam tubuh. Kedua, gunakan rempah seperti kayu manis, jahe, vanila, atau pala untuk memberi aroma dan rasa manis alami tanpa kalori. Beberapa studi juga menunjukkan bahwa kayu manis bisa membantu menurunkan resistensi insulin pada orang dengan kondisi pradiabetes.
Ketiga, hindari krimer kental manis. Sebagai gantinya, gunakan santan segar atau susu rendah lemak tanpa gula tambahan. Jika ingin tekstur creamy, bisa juga menambahkan sedikit yogurt tawar. Dan terakhir, periksa kembali kemasan bubur instan atau campuran yang dibeli dari luar. Banyak di antaranya sudah mengandung gula dan perisa buatan tersembunyi meski tidak terasa terlalu manis. Bapak ibu kita tidak perlu sepenuhnya menjauhi rasa manis. Tapi tubuh di usia 60-an tidak lagi sekuat dulu dalam memproses kelebihan gula. Maka bijaklah dalam menambahkan manis dalam bubur, karena nikmat sesaat tak sebanding dengan dampak jangka panjangnya. Jangan sampai bubur yang dimakan dengan niat menyehatkan malah jadi penyebab tersembunyi dari kelelahan, nyeri, dan penyakit yang makin memburuk seiring bertambahnya usia. Jika bisa dimodifikasi sedikit untuk jadi lebih aman, mengapa tidak dimulai dari sekarang? Banyak orang tua menganggap memasak bubur itu pekerjaan ringan, tinggal tambahkan air, nyalakan api besar, dan tunggu sampai mendidih. Tapi justru karena terlihat mudah, banyak yang kurang memperhatikan suhu saat memasak. Dan ini bisa jadi kesalahan kecil yang diam-diam mengikis manfaat kesehatan dari semangkuk bubur yang kita makan setiap hari. Ketika bubur dimasak dengan api terlalu besar, terutama tanpa cukup air dan tanpa diaduk panas yang berlebihan, akan menyebabkan reaksi kimia yang merusak struktur zat gizi di dalamnya. Vitamin seperti B1 dan B6, serta mineral penting seperti magnesium dan seng sangat sensitif terhadap suhu tinggi. Kalau zat-zat ini rusak, bubur yang kita makan tidak akan lagi memberi dukungan optimal bagi saraf otot dan metabolisme tubuh. Lebih dari itu, suhu tinggi bisa membuat struktur karbohidrat dalam beras lebih cepat dicerna oleh tubuh. Akibatnya kadar gula darah melonjak drastis tak lama setelah makan. Bagi orang lansia yang sudah mulai sensitif terhadap gula ini, bisa membuat tubuh cepat lelah, mudah mengantuk, dan lebih sulit mengendalikan nafsu makan di siang hari. Pernahkah Bapak Ibu merasa mengantuk berat setelah makan bubur di pagi hari? Atau merasa cepat lapar kembali meskipun baru sarapan 1 jam lalu? Mungkin bukan karena buburnya kurang mengenyangkan, tapi karena cara memasaknya yang memicu lonjakan gula darah mendadak. Saya teringat seorang pasien Pak Wibowo, pensiunan guru berusia 70 tahun dari Surabaya. Setiap pagi beliau memasak bubur dari nasi sisa semalam, menambahkan air, lalu langsung dipanaskan dalam microwave selama 2 menit dengan daya penuh. Beliau merasa itu cara paling cepat dan praktis. Namun dalam beberapa bulan, beliau mulai mengalami sendi kaku di pagi hari, kulit terasa kering dan energi menurun. Setelah kami diskusikan, saya sarankan beliau mengganti cara memasak, merebus bubur di atas kompor dengan api kecil, menambahkan cukup air, dan mengaduk perlahan sampai lembut. Beliau juga berhenti menggunakan microwave untuk makanan yang masih padat atau belum tercampur merata. 3 minggu kemudian Pak Wibowo datang kontrol ulang dengan senyum lebih segar. Ia merasa buburnya kini lebih harum, lembut, dan tubuhnya lebih bertenaga. Keluhan sendi juga mulai berkurang. Secara ilmiah, hal ini memang bisa dijelaskan. Panas tinggi bisa menghancurkan vitamin penting yang berfungsi dalam sistem saraf dan daya tahan. Selain itu, cara memasak yang terlalu cepat bisa membuat bubur punya indeks glikemik tinggi, yang artinya gula darah naik cepat, lalu turun drastis. Jadi apa yang bisa dilakukan agar bubur tetap aman dan bergizi? Pertama, masak bubur dengan api kecil atau sedang. Jangan tergoda menyalakan api besar, meski ingin cepat selesai. Proses lambat justru menjaga kandungan gizi tetap utuh. Kedua, tambahkan air dalam jumlah cukup sejak awal. Bubur yang terlalu kental lebih mudah gosong, dan panasnya pun tidak merata. Rasio ideal adalah 2/5 gelas air untuk 1 gelas beras. Ketiga, aduk secara perlahan dan konsisten selama proses memasak. Ini membantu panas tersebar merata dan mencegah bagian bawah gosong. Keempat, hindari penggunaan microwave dengan daya tinggi, apalagi untuk bubur yang baru keluar dari kulkas. Jika terpaksa menggunakan microwave, gunakan daya 50-70% dan panaskan bertahap, aduk setiap 30 detik agar tidak terjadi panas berlebih di bagian tertentu. Kelima, pertimbangkan menggunakan alat masak seperti panci dasar tebal slow cooker atau panci tanah liat. Alat-alat ini menyimpan panas dengan stabil dan memungkinkan pemanasan merata tanpa suhu ekstrem. Bapak Ibu di usia 60 tahun ke atas, tubuh kita bukan hanya butuh makanan yang mudah dikunyah, tapi juga yang tidak memberatkan kerja organ dari dalam. Dengan sedikit kesabaran dalam memasak, bubur bisa menjadi sumber kekuatan, bukan sumber kelelahan tersembunyi. Ingatlah, kadang bukan bahan makanannya yang salah, tapi cara kita memperlakukannya.
5 menit lebih lambat di dapur bisa berarti bertahun-tahun lebih sehat di masa depan. Banyak orang lansia terutama yang sudah memiliki riwayat diabetes mulai mengganti gula dengan pemanis buatan. Mereka berpikir itu adalah keputusan sehat. Di pasar tak sulit menemukan produk pemanis 0 kalori dengan klaim aman untuk diabetes. Maka tidak heran kalau banyak orang menambahkan pemanis buatan ke bubur sumsum, bubur kacang hijau, atau bubur nasi dengan susu rendah lemak, lalu menganggap itu sebagai pilihan yang tepat. Namun apa yang tampak seperti solusi ternyata bisa jadi masalah baru, terutama jika digunakan setiap hari dan dalam waktu panjang. Pemanis buatan seperti aspartam, sakarin, dan sukralos memang tidak mengandung kalori. Tapi tubuh kita, terutama sistem pencernaan, tidak hanya bereaksi pada kalori. Ia bereaksi terhadap struktur kimia sinyal hormon dan perubahan mikroba di usus. Sayangnya pemanis buatan bisa mengganggu semua proses alami itu. Ketika dikonsumsi secara rutin, pemanis buatan dapat mengganggu keseimbangan mikrobiota usus, yaitu kumpulan bakteri, baik yang berperan penting dalam pencernaan sistem imun dan bahkan suasana hati. Ketidakseimbangan ini disebut disbiosis dan telah dikaitkan dengan berbagai kondisi peradangan kronis, gangguan metabolisme, gangguan mood, dan menurunnya penyerapan nutrisi. Saya pernah menangani seorang pasien bernama Ibu Rukmini, 73 tahun dari Bandung. Beliau sangat disiplin soal makan. Sejak dinyatakan pradiabetik, beliau tidak lagi memakai gula biasa. Tapi setiap pagi bubur jagung atau bubur beras merah yang beliau buat selalu ditambahkan 2 bungkus pemanis buatan. Beliau merasa itu keputusan terbaik, tetap bisa menikmati rasa manis tanpa merasa bersalah. Namun setelah 1 tahun, Ibu Rukmini mulai sering mengeluh perut kembung, pencernaan tidak nyaman, sering lemas dan tidak bersemangat. Tes darah menunjukkan adanya peningkatan penanda peradangan dan kadar insulin cenderung naik meski kadar gula darah masih normal. Setelah dievaluasi, kami menemukan bahwa penggunaan pemanis buatan setiap hari adalah faktor yang memperberat kondisi usus dan memperparah peradangan. Saya menyarankan beliau untuk mulai beralih ke bahan alami pisang matang yang dihaluskan potongan nangka manis, sedikit kayu manis atau vanili, dan jika perlu 1 sendok teh madu murni. Beberapa minggu kemudian perubahan mulai terlihat. Keluhan kembung dan pencernaan membaik, semangat harian meningkat, dan bahkan kulit wajah terlihat lebih cerah. Beliau berkata, "Saya tidak menyangka ternyata yang saya kira sehat justru membuat tubuh saya bingung selama ini." Penelitian memang mendukung hal ini. Beberapa studi menunjukkan bahwa pemanis buatan dapat mengurangi jumlah bakteri, baik seperti Lactobacillus dan Bifidobacteria dalam usus. Bagi orang tua dengan sistem kekebalan yang sudah menurun, kondisi ini bisa memicu reaksi berantai yang berujung pada kelelahan kronis, gangguan pencernaan, dan bahkan mempercepat penuaan sel. Lalu bagaimana cara menikmati bubur dengan rasa manis yang aman? Pertama, gunakan buah segar atau buah kering alami sebagai pemanis. Pisang, nangka, kurma, kismis, dan apel parut bisa memberikan rasa manis sekaligus tambahan serat dan vitamin. Kedua, tambahkan rempah-rempah alami seperti kayu manis, vanila, jahe, atau pala. Rempah ini tidak hanya memberi aroma sedap, tapi juga memiliki efek anti-inflamasi yang baik bagi tubuh lansia. Ketiga, jika tetap ingin menggunakan pemanis tambahan, pilih yang alami dan dalam jumlah kecil seperti 1 sendok teh madu murni atau sirup maple asli. Usahakan jangan lebih dari 2 sendok teh per hari. Dan keempat, latih lidah untuk tidak terlalu bergantung pada rasa manis. Seiring waktu lidah bisa menyesuaikan. Banyak pasien saya yang awalnya merasa bubur tanpa gula itu hambar, tapi setelah 2 minggu mereka justru menyukai rasa asli dari santan beras atau jagung yang alami. Bapak Ibu, di usia ini tubuh kita butuh rasa yang jujur dan perlakuan yang lembut. Pemanis buatan boleh jadi menggoda karena praktis dan tanpa kalori. Tapi tubuh tidak hanya menghitung angka, ia merespons setiap zat yang masuk dan mencatatnya dalam diam. Jadi daripada memilih sesuatu yang tampak sehat tapi bisa menipu tubuh, lebih baik kembali ke bahan alami yang sederhana dan penuh manfaat. Karena pada akhirnya kelezatan bubur bukan hanya soal rasa di lidah, tapi bagaimana tubuh meresponsnya setelah kita selesai makan. Bapak Ibu, setelah kita membahas berbagai kesalahan saat mengolah bubur, dari menyimpan, menambahkan pemanis, hingga cara memanaskan, mungkin muncul pertanyaan di benak. Lalu bagaimana cara memasak bubur yang benar, agar tetap aman, bergizi, dan cocok untuk tubuh kita yang sudah tidak muda lagi? Jawabannya tidak rumit, justru sangat sederhana. Pertama-tama mari biasakan memasak bubur dengan api kecil atau sedang saja. Tidak perlu terburu-buru.
Memasak dengan perlahan justru menjaga nutrisi tetap utuh dan membuat teksturnya lebih lembut nyaman untuk pencernaan. Saat menambahkan air, jangan pelit. Bubur perlu cukup cairan agar tidak terlalu kental dan bisa matang merata. Kalau terlalu kering, bagian bawahnya cepat gosong dan rasanya pun jadi pahit. Selama proses memasak, jangan ditinggal begitu saja. Aduk perlahan, rasakan bagaimana bubur mengental pelan-pelan dan aromanya mulai muncul. Mengaduk bukan hanya soal mencegah gosong, tapi juga bentuk perhatian kecil kita pada makanan yang akan masuk ke tubuh. Kalau Bapak Ibu punya panci dasar tebal atau slow cooker, itu sangat baik. Alat-alat seperti itu bisa menjaga panas tetap stabil tanpa harus memakai suhu tinggi. Tapi kalau hanya ada panci biasa pun tak masalah, yang penting apinya jangan besar. Dan kalau terpaksa menghangatkan bubur, hindari langsung pakai microwave dengan daya tinggi. Lebih baik dipanaskan di atas kompor dengan api kecil sambil diaduk sebentar. Atau lebih baik lagi, masak bubur segar setiap pagi dalam porsi kecil yang langsung habis. Justru rasanya lebih enak, lebih hangat, dan lebih menyehatkan. Tubuh kita di usia ini sudah bekerja keras selama puluhan tahun. Ia tidak butuh makanan yang mahal, tapi butuh makanan yang diperlakukan dengan lembut. Maka mulai sekarang, mari kita rawat bubur yang kita masak, sebagaimana kita ingin tubuh kita dirawat dengan sabar, hati-hati, dan penuh niat baik. Bapak Ibu yang saya cintai, terkadang perubahan kecil dalam rutinitas dapur bisa membawa dampak besar bagi kesehatan tubuh kita. Bubur nasi yang selama ini kita anggap aman dan menyehatkan, ternyata bisa menjadi sumber masalah jika disiapkan dengan cara yang keliru. Kita sudah membahas 4 kesalahan yang sering terjadi: menghangatkan ulang bubur sisa, menambahkan terlalu banyak gula atau krimer, memasak dengan suhu terlalu tinggi, dan menggunakan pemanis buatan. Mungkin salah satunya adalah kebiasaan Bapak Ibu selama ini. Tapi kabar baiknya, tidak ada kata terlambat untuk mulai memperbaiki. Bubur tetap bisa menjadi makanan yang menyejukkan jiwa dan menyehatkan tubuh jika disiapkan dengan penuh kesadaran dan kasih sayang. Di usia yang sudah memasuki masa senja tubuh, kita tidak lagi butuh yang banyak dan mewah. Ia hanya butuh yang tepat, yang jujur, dan tidak menyakiti secara perlahan. Saya mengajak Bapak Ibu hari ini untuk memilih dengan lebih bijak. Mungkin mulai besok pagi kita masak bubur sedikit lebih sabar, kurangi gula, atau berhenti menggunakan pemanis buatan. Karena dari semangkuk bubur yang tampak sederhana, itu kesehatan jangka panjang sedang dipertaruhkan. Kalau Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, mohon bantu bagikan ke teman pengajian, grup pensiunan, atau keluarga di desa. Satu klik dari Bapak Ibu bisa jadi titik balik bagi seseorang yang belum menyadari bahayanya. Sebelum video ini ditutup, tuliskan di komentar kebiasaan apa yang ingin Bapak Ibu ubah mulai besok pagi. Saya akan membaca satu persatu dan turut mendoakan agar setiap langkah kecil membawa perubahan besar bagi kesehatan Bapak Ibu. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Bapak Ibu tidak ketinggalan video-video kesehatan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga sehat selalu. Terima kasih telah menyimak dengan hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.